Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Arani Rija Yusman, NIM 1612101147. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian. Macam-macam pendekatan penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan R&D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Nah, dan pada pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu pengertian metode penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara porpoise dan snowball. Yang selanjutnya yaitu R&D, di mana R&D itu merupakan metode penelitian dan pengembangan, atau dalam bahasa Inggrisnya research and development, adalah metode penelitian digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Yang selanjutnya yaitu perbedaan kualitatif dan kuantitatif, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu perbedaan aksioma dasar tentang sifat realistis. Yang kedua yaitu perbedaan dalam proses penelitian. Yang ketiga itu perbedaan dalam karakteristik penelitian. Yang selanjutnya yaitu macam metode kualitatif dan kuantitatif. Macam-macam metode kualitatif dan kuantitatif yaitu dari kualitatif yaitu fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded theory. Sedangkan kuantitatif yaitu eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis, jalur, ex post facto. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ada wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan pengambilan penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Yang selanjutnya itu kuesioner atau angket, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang selanjutnya yaitu observasi, sebagai teknik pengumpulan data mempunyai data ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara kuesioner. Yang selanjutnya yaitu variabel dan macam-macamnya, di mana pengertian variabel yaitu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Dari macam-macam variabel yaitu ada variabel independen, ada variabel dependent, ada variabel moderator, ada variabel intervening, ada variabel control. Di mana variabel independen yaitu variabel ini disebut sebagai variabel bebas. Nah, variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Yang selanjutnya yaitu variabel dependent, di mana sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Yang selanjutnya yaitu variabel moderator, di mana variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang selanjutnya yaitu variabel intervening, yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang selanjutnya yaitu variabel kontrol, di mana variabel kontrol yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar.
Nah, yang selanjutnya yaitu populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel. Di mana pengertian populasi di sini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, di sini pengertian sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, di sini teknik pengambilan sampel yaitu dalam peneliti kuantitatif, dalam peneliti kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya oleh misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu analisis dan kualitatif. Analisis data dalam kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, sehingga kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis datanya dalam penelitian kuantitatif yaitu menggunakan statistik. Nah, yang selanjutnya yaitu skala pengukuran dan instrumen. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjangnya pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian, yaitu suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Yang selanjutnya yaitu PTK atau penelitian tindakan kelas, di mana pengertiannya yaitu sesuatu bentuk peneliti reflektif dan kolektif yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Sejarah munculnya peneliti tindakan kelas dikembangkan oleh Kurt Lewin, seorang Jerman pada tahun 1940-an. Ia seorang ahli psikolog dan eksperimental. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah PTK, di mana langkah-langkah PTK itu meliputi mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis tindakan, membuat rencana tindakan dan pemantauannya, melaksanakan tindakan dan mengamatinya, mengolah dan menafsirkan data, dan melaporkan. Yang selanjutnya yaitu pola pelaksanaan PTK, yaitu dibagi menjadi 4. Ada pola guru peneliti, pola kolaboratif, pola penelitian, dan terintegrasi. Nah, siklus PTK yaitu dalam siklus PTK dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu ada perencanaan, ada tahap pelaksanaan, ada tahap pengamatan, dan tahap pelaksanaan selanjutnya yaitu tahap refleksi. Di mana perencanaan yaitu pada tahap ini penelitian menjelaskan tentang apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, penelitian dilakukan sebaiknya dilakukan secara kolaboratif sehingga menghindari unsur subjektivitas. Nah, selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, di mana pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan implementasi atau penerapan perencanaan tindakan. Di dalam kegiatan implementasi ini, maka guru peneliti harus mentaati perencanaan yang telah disusun. Yang selanjutnya yaitu tahap pengamatan, di mana tahap pengamatan terdapat 2 kegiatan yang akan diamati, yaitu kegiatan belajar, peserta dapat dididik, dan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tahap refleksi.
Pada kegiatan tahap refleksi, laksanakan kegiatan kolaborator sesudah selesai melakukan pengamatan terhadap penelitian dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian apa yang saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kekurangan mohon dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.